Pemirsa, seorang pengacara diduga menjadi korban pengeroyokan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Akibatnya korban mengalami luka dan melaporkan kasus ini ke polisi. Keluar. Oke? Gak usah. Ironis, aksi pengeroyokan dan kekerasan terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Terekam video amatir warga dan kamera pengawas, seorang pengacara Octavianus Sitohang berusaha menghindar dari tarikan dan kejaran kuasa hukum penggugat. Aksi kekerasan diduga karena kuasa hukum penggugat emosi kepada korban sejak di persidangan. Akibat pengeroyokan, korban alami luka lebam dan melaporkan kasus ini ke Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Satu. Yang itu siapa? Oh, itu panas. Itu pengacara. Oh, yang itu. Yang pakai rompi, pengacaranya. Yang mukul tadi ya? Nggak kena tapi. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap pengemudi mobil mewah yang kabur usai menabrak pedagang buah di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Sementara kondisi korban kini masih menjalani perawatan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil mewah menabrak pedagang buah telah ditangani pihak Polres Metro Jakarta Timur. Menurut Kasat Lantas Polres Jakarta Timur, pengemudi mobil mewah dengan nomor polisi B1756 PJL kini telah diamankan. Pengemudi mobil mewah tersebut diketahui merupakan seorang laki-laki. Selain mengamankan pengemudi, polisi juga mengamankan satu unit mobil mewah berwarna hitam yang digunakan pengemudi saat menabrak pedagang di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Sementara untuk kondisi pedagang yang tertabrak kini telah berada di rumahnya usai menjalani perawatan di rumah sakit. Untuk saat ini dari pengemudi sudah berada di kantor kami dan sedang kami mintakan keterangan atas kejadian tersebut, dan tentunya kita semua prihatin atas kejadian tersebut, dan pastinya selanjutnya kita akan melakukan proses lidik dan semuanya sesuai prosedur. Sebelumnya pengemudi mobil mewah menabrak pedagang buah yang sedang menyeberang di ruas Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur pada Sabtu lalu. Korban sempat terpental saat kecelakaan terjadi, sementara pengemudi mobil langsung melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga hanya karena persoalan sepele soal pembayaran melalui kris, seorang pria tega menganiaya pasangan suami istri penjaga warung kelontong di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ironisnya, meski telah dilari warga, pelaku kembali ke lokasi dan merusak warung. Detik aksi penganiayaan terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, terekam kamera pengawas. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung ditempelek oleh pria pelanggannya yang masih memakai helm usai terlibat cekcok mulut. Suami korban yang melihat istrinya dihajar langsung melerai dengan mendorong pelaku. Namun sang suami justru dihajar pelaku. Sejumlah warga langsung melerai dan membawa pelaku keluar. Namun tak berselang lama, pelaku kembali datang dan mengamuk dengan memecahkan kaca etalase, lemari es, serta peralatan warung. Itu terjadi Minggu sore diduga karena persoalan sepele saat transaksi pembayaran menggunakan QRIS. Bang, memang rame, Pak? Rame orang. Orang lewatnya pasti berhenti lah. Orang keluar. Ada yang dirusakan apa? Ada yang dirusakin nggak? Itu yang pasanya kulkas itu Dirusakin. Kini polisi masih memburu pelaku penyerangan dan penganiayaan yang kabur usai beraksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang yang menurunkan sampah dari mobil box dan dibuang di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Timur dipergoki petugas dan diminta dibersihkan kembali. Di wilayah ini, sampah menggunung hingga nyaris menutupi setengah jalan raya. Petugas Kelurahan Pulau Gebang memergoki mobil box yang sengaja menurunkan sampah sembarangan di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Sopir dan kernet mobil box yang kedapatan itu langsung diminta untuk mengangkut kembali sampah berupa jerami dan rumput kering tersebut. Tidak hanya itu, seorang pemotor wanita juga sengaja membuang sampah rumah tangga di pinggir jalan.
Kebetulan dia mau pulang ke Lampung. Tadinya dia dari Lampung bawa semangka, ada sampahnya. Terus dia buang sampah di tempat nggak sampah. Terus datang dari kelurahan, pas itu dilarang dia, disuruh dibawa pulang lagi, dimasukin ke mobil sampahnya, kayak itu aja. Menumpuknya sampah hingga ke pinggir jalan raya ini disebabkan sudah penuhnya kontainer atau tempat pembuangan sampah sementara di wilayah tersebut dan belum terangkut. Sampah yang berserakan ini membuat kendaraan yang melintas harus mengurangi kecepatan yang membuat lalu lintas tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dari kasus meninggalnya seorang dokter muda, Mita Aprilia Asmi, menuai sorotan. Hal ini membuat Kementerian Kesehatan mengirimkan tim khusus untuk mengusut penyebab kematian korban yang diduga akibat sistem kerja berlebihan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Jambi. Tim Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berjumlah 3 orang telah tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kedatangan tim Kemenkes RI tersebut guna memeriksa manajemen rumah sakit terkait meninggalnya salah seorang dokter intensif yakni Dr. Mita Aprilia Asmi. Tim Kemenkes RI yang didampingi oleh Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jambi serta perwakilan alumni Unsri Fakultas Kedokteran juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter intensif yang berjumlah 16 orang. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal mengatakan untuk pemeriksaan difokuskan pada data kerja dan manajemen rumah sakit ini. Pertama-tama kami atas nama rumah sakit turut berduka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudari kita Dr. Mita dan permohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Yang kedua, dan kejadian ini sesuai dengan ada surat dari Kementerian Kesehatan, dan hari ini Kementerian Kesehatan hadir di rumah sakit kita untuk melakukan investigasi terkait dengan permasalahan tersebut, dan untuk hasilnya nanti kita tunggu dari Kementerian Kesehatan aja. Pak Derot, apa yang diperiksa tadi mereka? Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya kita sampaikan nanti tunggu hasil dari Kementerian aja, karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin. Untuk sementara kasus ini masih menunggu hasil investigasi dari tim Kementerian Kesehatan RI. Dari Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.